Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Maha dari segala maha dan sumber dari segala sumber. Dan ia salam salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan tauladan, yang kita jadikan patron, dan yang kita contoh baik dalam kehidupan bersosial masyarakat, berpolitik, maupun hal-hal lain yang sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sunda Ikram dari kelas IP 4B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu keamanan di Asia Tenggara sesuai dengan materi dari kelompok saya, yang kemudian akan saya presentasikan sebagai tugas final dari mata kuliah ASEAN Studies itu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama, yang akan saya jelaskan di sini yang pertama adalah terkait dengan isu-isu keamanan di Asia Tenggara itu. Setidaknya di sini ada dua pembagian kelompok secara besar. Yang pertama macam-macam dari isu keamanan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua secara garis besarnya adalah isu keamanan di Asia Tenggara itu sendiri. Jadi yang pertama adalah terkait dengan macam-macam isu keamanan. Yang pertama ada yang dikatakan dengan isu keamanan tradisional. Nah, yang kemudian isu ancaman tradisional ini itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk ancaman keselamatan negara pada aspek militer ataupun ancaman fisik saja yang bersumber dari luar. Jadi ini ancamannya ini isu keamanan tradisional itu cenderung ancaman yang berada dari luar itu sendiri. Nah, ini bisa kita ambil contohnya seperti konflik antar negara dan perang antar negara itu sendiri. Kemudian termasuk contohnya dari isu ancaman tradisional, ada yang sering mungkin kita dengar. Yang pertama adalah pelanggaran wilayah, di mana lagi pemberontakan bersenjata dilakukan oleh negara satu dengan negara yang lain. Lebih lagi juga perang saudara, sabotase, invasi dan agresi militer itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah isu keamanan tradisional. Kalau secara garis besar ini dapat diartikan ancaman non tradisional yaitu yang dilakukan oleh aktor non negara berupa aksi teror, perampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik, obat terlarang, dan penangkapan ikan secara ilegal serta pencurian kekayaan. Ini lebih identik kepada aksi-aksi terorisme itu sendiri. Karena kenapa ini dilakukan oleh aktor non negara? Jadi contoh utamanya adalah aksi terorisme yang sering kita lakukan, yang sering kita dengar di media-media akhir ini tentang merekam isu terorisme dan perang antar sesama negara itu sendiri. Kemudian contoh ancaman tradisional bisa kita anggap berupa perampokan sesuai dengan kata tadi, berupa juga kemiskinan kecil, politik balas dendam, kebebasan pers, dampak demokrasi, korupsi, dan bisa juga berakibat kepada kemiskinan itu sendiri. Kemudian di Asia Tenggara sendiri terkait dengan isu keamanannya setidaknya ada 3 contoh besar di dalam isu keamanan di Asia Tenggara itu sendiri yang saya angkat dengan materi yang ada di kelompok saya itu sendiri. Bahwa yang pertama isu ancaman terorisme di Asia Tenggara. Jadi bisa kita ketahui bersama bahwasanya isu-isu terorisme di Asia Tenggara itu merupakan bukan isu yang baru, tetapi isu yang sudah lama berkembang dan sering terjadi aksi terorisme di bagian ataupun di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Taruhlah misalnya di Indonesia kita sendiri terkait dengan isu terorisme itu sudah marak. Kemudian yang selanjutnya adalah krisis Rohingya di Myanmar. Barangkali ini adalah berita yang sempat viral di media-media, bagaimana dengan kriminalisasi ataupun pembedaan ras, etnis, dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Rohingya Myanmar.
karena atas perbedaan etnis dan suku itu sendiri sehingga melahirkan tindak kekerasan dan tingkat pengkerdilan ataupun diskriminasi kepada etnis Rohingya di Myanmar. Inilah bahayanya teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah adanya masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara. Barangkali ini juga merupakan masalah yang cukup serius yang harus kita tuntaskan bersama, yang harus kita akhiri terkait dengan perdagangan manusia di Asia Tenggara itu sendiri. Tetapi alhamdulillah upaya pemberantasannya telah dilakukan oleh ASEAN itu sendiri dengan melakukan deklarasi ASEAN menghadapi perdagangan manusia itu sendiri. Terkait mungkin terakhir, karena sesuai dengan isu-isu keamanan di Asia Tenggara, mungkin secara singkat yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan bahwasanya setiap negara itu memiliki kelebihan ataupun keunggulan masing-masing yang kemudian dalam bentuk diplomasi kita bisa jadikan sebagai hubungan antara kerjasama antar negara itu sendiri. Jadi apabila adanya isu-isu keamanan yang kemudian bisa menghancurkan ataupun bisa membuatkan sebuah konflik, sebisa mungkin kita bisa reda. Karena kenapa? Kalaupun kita bisa bersatu atas kedamaian dan persaudaraan sesama negara, kenapa kita harus melakukan pertikaian dan permusuhan yang bisa mengakibatkan perpecahan dan akibatnya sangat fatal bagi kondisi kita dalam bernegara dan berbangsa ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.